T54 Dina ngambek. Pukul 4 sore Dina bergegas pulang dan Dina berjalan menuju ke parkiran khusus pegawai. Setelah sesampainya di parkiran, Dina segera masuk ke dalam mobil dan kemudian Dina segera mengendarai mobil. Kayaknya persediaan makanan sudah habis deh, ucapnya. Lebih baik belanja dulu aja deh. Petik 2. Dina memutuskan untuk pergi ke supermarket terlebih dulu, karena persediaan makanan di apartemen tantenya sudah habis. Dari arah belakang mobilnya ada sebuah mobil yang mengklakson beberapa kali dan hal tersebut membuat Dina kesal. Siapa sih tuh orang? Rese banget, ucap Dina dengan kesal. Kemudian Dina melihat dari spion dan Dina memutar bola matanya saat mengetahui siapa yang ada di belakangnya. Ngapain coba? Petik 2. Dina yang kesal karena ternyata yang di belakangnya adalah Ray dan Ray terus saja membunyikan klakson kepadanya. Kemudian Dina menepikan mobilnya di pinggir jalan dan begitu juga Ray yang berhenti tepat di belakang mobil Dina. Dina melihat Ray turun dari mobil dan berjalan ke arahnya. Tok-tok, Ray mengetuk kaca mobil Dina dan Dina terpaksa membuka kaca mobilnya. Ada apa? Tanya Dina dengan nada ketus. Kamu mau kemana? Tanya Ray. Pulang. Petik 2. Aku antar ya. Petik 2. Aku bisa pulang sendiri. Petik 2. Turunlah sebentar. Kenapa? Petik 2. Turunlah sebentar. Gak mau. Petik 2. Hufet, kamu gak kasihan melihatku berdiri di sini. Petik 2. Enggak. Petik 2. Sudah deh jangan ganggu aku. Aku mau pulang minggir. Petik 2. Dengan cepat Ray membuka pintu mobil Dina dan memaksa Dina untuk keluar dari mobilnya. Kemudian Dina turun dari mobil dan Ray masuk ke dalam mobil Dina di bagian kemudi dan Ray menyuruh Dina untuk masuk ke dalam mobil di bagian penumpang depan. Setelah Dina masuk ke dalam mobil, Ray segera mengemudikan mobil Dina dan meninggalkan mobilnya sendiri di pinggir jalan. Dina yang masih kesal hanya berdiam diri menatap lurus ke depan sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Kamu marah, ucap Ray sambil melirik Dina. Apa kamu lupa kalau kita sekarang sepasang kekasih dan semalam aku melamarmu? Petik 2. Dina melirik Ray sambil menaikkan sebelah alisnya. Aku lupa, tunjuk Dina pada dirinya sendiri. Iya, petik 2. Bukannya kamu yang lupa, ucap Dina dengan kesal. Mentang-mentang udah bisa meluluhkan hatiku seenaknya aja dibuang gitu aja. Dina ngomel sendiri. Dari pagi gak kelihatan dan enggak kasih kabar. Tahu-tahu sekarang nongol kayak perampok. Petik 2. Ray hanya tersenyum sambil fokus mengemudikan mobilnya Dina dan Dina yang mengetahui itu segera mencubit lengan Ray. Aw, kok nakal sih kamu, ucap Ray sambil mengusap lengannya yang baru saja dicubit oleh Dina. Rasain, siapa suruh tersenyum? Dina melotot ke arah Ray. Kamu cantik deh kalau lagi marah gitu, puji Ray sambil tersenyum. Ih. Dina mencubit Ray dengan lebih keras lagi. Aw, sakit sayang. Petik 2. Ucapan Ray membuat Dina terdiam dan Dina memilih untuk melihat ke depan, karena saat ini jantungnya sedang tidak terkontrol akibat mendengar Ray memanggilnya dengan sebutan sayang. Biasakan dirimu dengan sebutan seperti itu, ucap Ray sambil menggenggam tangan Dina. Dina menoleh ke arahnya sambil melirik tangan Ray yang sedang menggenggam tangannya yang ada di pangkuannya. Jangan marah lagi ya. Ucap Ray, maaf karena dari pagi tadi aku ada urusan yang sangat penting dengan tuan muda dan ini tadi baru saja kelar urusannya, lanjut Ray. Kenapa gak kasih kabar melalui pesan atau telepon? Ucap Dina. Aku tidak sempat bermain ponsel, karena harus membantu menyelesaikan urusan tuan muda dengan kliennya. Sekarang kamu mau kemana dulu sebelum kembali ke apartemen? Tanya Ray sambil mengusap telapak tangan Dina. Ke supermarket. Persediaan makanan di apart habis soalnya, jawab Dina. Baiklah. Petik 2. Setelah itu Ray melepaskan genggaman tangannya dari tangan Dina dan Ray kembali fokus mengemudikan mobil dengan kedua tangannya. Sedangkan Dina masih berusaha mengontrol jantungnya yang masih berdetak dengan cepat. Asteris. Setelah urusannya dengan klien kelar, Dion memilih untuk langsung pulang ke rumah karena ia sudah sangat merindukan istrinya. Sesampainya di rumah Dion segera turun dari mobil dan segera masuk ke dalam rumah untuk menemui istrinya. Di mana Nona muda? Tanya Dion pada pelayannya. Nona muda ada di kamarnya tuan muda, jawabnya dengan sopan. Dengan langkah cepat Dion menaiki anak tangga dan sesampainya di depan kamar Dion segera membuka pintunya. Ceklek.
Sayang, panggil Dion pada istrinya. Hai Kak, sudah pulang. Ucap Ara. Kamu di mana sayang? Tanya Dion sambil mencari keberadaan Ara. Di dalam ruang ganti kakak sayang. Jawabnya. Dion tersenyum saat mendengar Ara memanggilnya dengan sebutan sayang dan dengan cepat Dion berjalan masuk ke dalam ruang ganti. Kak, Dion mencium pipi sebelah kanan Ara dan hal tersebut membuat Ara kaget. Kebiasaan deh, ngagetin. Ucap Ara. Kamu lagi ngapain di sini? Tanya Dion. Ini aku lagi beresin pakaian kamu. Kenapa kamu yang beresin? Petik 2. Memangnya gak boleh? Petik 2. Kan ini tugasnya pelayan sayang. Aku jenuh di rumah terus dan tidak melakukan apa-apa. Ara menampakkan wajah cemberutnya. Jangan cemberut gitu dong sayang. Dion mengusap lembut kedua pipi Ara. Hari ini apa dia rewel? Tanya Dion sambil mengusap perut Ara. Enggak kok, jawab Ara. Besok jadwal ke dokter kandungan Kak. Anterin ya. Petik 2. Pukul berapa jadwalnya sayang? Petik 2. Pukul 10 Kak. Besok aku jemput dan aku anterin kalian berdua, ucap Dion sambil mengusap lembut perut Ara. Kakak mandi dulu sana. Aku ingin muntah nih mencium bau keringat kakak. Ara menutup hidungnya. Hemim, baiklah sayang aku mandi dulu. Sebelum pergi Dion mencium seluruh wajah Ara dan setelah itu Dion segera pergi menuju ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Sedangkan Ara tersenyum melihat tingkah Dion yang terlihat sangat manja padanya. Itu tandanya papa sayang kita berdua sayang, ucap Ara pada perutnya dan mengusap dengan lembut. Ara melanjutkan kembali aktivitasnya yang sedang merapikan pakaian milik Dion. Sebenarnya Ara sangat bosan berada di dalam rumah tanpa melakukan pekerjaan apapun. Apalagi sejak ia mengandung jadi malas sekali untuk membuka ponselnya, padahal biasanya Ara rajin sekali membalas pesan dari pembeli online-nya. Masih mengandung saja Ara sudah malas membuka ponselnya, apalagi nanti kalau anaknya sudah lahir. Asteris. Dion selesai mandi dan kini Dion sedang menemani istrinya menonton drama di dalam kamarnya. Gimana pekerjaan Kak Dion hari ini? Tanya Ara. Cukup melelahkan sayang, melelahkan. Ara mengeritkan keningnya. Pagi sampai sore tadi aku dan Ray berkunjung ke perusahaan milik salah satu klienku, Dion bercerita. Perusahaannya mengalami masalah dan dia meminta bantuan kepadaku sayang, lanjutnya. Terus sekarang masalahnya sudah beres? Tanya Ara. Sudah sayang, jawab Dion. Mulai sekarang Kak Dion jangan kasih jadwal yang padat sama Ray ya. Petik 2. Memangnya kenapa sayang? Petik 2. Sekarang kan Ray sudah memiliki Dina dan mereka berdua masih dalam tahap penyesuaian. Iya sayang. Kemudian mereka berdua hanya berdiam diri sambil menikmati acara drama kesukaan Ara dan Dion tiduran di pangkuan istrinya sambil mengusap lembut perut Ara. Dion sangat bahagia memiliki Ara dan sebentar lagi dia juga akan menjadi orang tua. Keinginan Dion memiliki 3 orang anak dan dia tidak mempermasalahkan cowok atau cewek anaknya nanti, asalkan anak itu terlahir dari rahim istrinya yaitu Ara yang sangat Dion sayangi dan Dion cintai. Sehabis pulang belanja Dina bersama Ray saat ini sedang memasak bersama di dapur apartemen Ray. Mereka berdua seperti pasangan suami istri yang baru saja menikah, karena mereka berdua sama-sama manja. Bahkan Ray yang terkenal sikapnya yang tak jauh beda dengan Dion yang sama-sama memiliki sikap dingin, tetapi saat bersama Dina sikapnya berubah 100%. Yeay, selesai juga, ucap Dina setelah selesai memasak. Kamu kan hanya memotong sayurannya saja. Ledek Ray. Terus, Dina menatap ke arah Ray. Ray hanya tersenyum yang juga menatap Dina dan dengan perlahan Ray mendekatkan wajahnya pada wajah Dina. Aku mandi dulu, ucap Dina sambil berlari meninggalkan Ray. Ray mengubah posisinya berdiri tegap sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya dan kemudian Ray tersenyum melihat Dina yang berlari keluar dari apartemennya. Setelah itu Ray juga bergegas pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya, karena sebentar lagi dirinya akan makan malam bersama Dina di apartemennya. 25 menit berlalu dan Ray menunggu Dina untuk ke apartemennya. Tak berapa lama Dina masuk ke dalam apartemennya dengan memakai pakaian santai dan hal tersebut terlihat sangat menggemaskan menurut Ray. Apa kita bisa makan sekarang? Ucap Dina sambil menatap Ray yang kini menatapnya. Kamu sudah lapar ya? Ray balik bertanya sambil berdiri dari tempat duduknya. Iya, petik 2. Kalau gitu ayo kita ke dapur.
Petik 2. Ray merangkul pundak Dina untuk mengajaknya menuju ke dapur dan hal tersebut membuat Dina tidak berani mengeluarkan suaranya karena jantungnya berdetak dengan cepat. Bisa dikatakan Dina masih sangat grogi dengan perlakuan Ray kepadanya dan Dina belum terbiasa dengan semua perlakuan manis Ray kepadanya. Mereka berdua makan malam bersama dan sesekali Ray menyuapi Dina yang tersipu malu saat Ray menyodorkan sendok di depannya. Sikap Ray yang manis seperti saat ini hanya terjadi kepada dua wanita, yaitu dulu Ray bersikap manis juga dengan wanita yang pernah ada di hatinya dan sekarang Ray bersikap manis kepada Dina yang sudah ia lamar tempo hari. Asteris 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 asteris